Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan apa yang kita sampaikan. Sedikit saya akan review ya, tema di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah saya sampaikan tentang prinsip komunikasi, kemudian kita masuk di langkahnya ya, bagaimana kita komunikasi yang bisa menggerakkan, bisa merubah banyak orang adalah McD rumusnya, MC dan D. M-nya itu adalah me, yang pertama adalah kita tata hati dan tata diri ya, kita harus pinter pandai untuk menata hati dan juga menata diri kita. Yang kedua, kita pastikan apa yang kita katakan setidaknya sudah kita praktekkan ya. Oke, kemudian Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang berbahagia, untuk masuk yang kedua adalah kita masuk ke intinya, ke kontennya ya. Sebelum masuk ke delivery, kita masuk ke kontennya. Nah, apa isi kontennya? Maka yang kedua adalah seni bagaimana kita menata konten, menata materi ya. Berkaitan dengan konten ini, Bapak Ibu mau membuat tulisan, mau membuat buku misalkan, mau membuat karya ilmiah, ini teknik yang terkini, yang bisa menggerakkan, yang bisa membuat orang itu perhatian. Ini salah satunya ya. Nah, konten seni menata materi adalah setiap kita bicara harus sistematis dan juga menggerakkan. Kuncinya adalah mudah dipahami, kemudian tertangkap materi dengan kuat dan menghindari ngelantur. Jadi di saat kita presentasi, di saat kita bicara, saat kita ngajar, sebisa mungkin buatlah secara sistematis. Nah, bagaimana bicara tentang sistematis? Ternyata itu ada alurnya. Maka saya sebut namanya alur konten bertahap, ada tahapnya. Di sini ada audiennya, ada tujuannya. Audien dan tujuan. Ini di tengahnya ini ada tahapannya. Nah, hal yang pertama kali yang kita lakukan untuk menyusun materi, entah nanti Bapak Ibu bisa membuat literasi ya. Literasi adalah bagaimana Bapak Ibu proses membaca dan juga menulis. Dalam membaca nanti lihat pokoknya ini, pokoknya ambil ini. Kalau jenengan menulis nanti arahnya, langkahnya juga seperti ini. Mau bicara alurnya juga seperti ini. Hal pertama yang harus kita pahami adalah Anda dengan audien, samakan isinya, samakan persepsinya. Ini tujuannya. Kita dengan siswa, kita dengan santri, Bapak Ibu, samakan persepsinya. Apa yang ada di kepala kita sampaikan ke sana. Nah, untuk menuju ke sana ini ada alurnya, ada tahapannya. Maka mulailah dengan menulis, jangan hanya mengandalkan ingatan. Saya ulangi, untuk menyusun materi mulailah dengan menulis. Apa Bapak Ibu? Menulis. Kenapa harus menulis? Karena jika Anda mendedikasikan 70% waktu Anda untuk menulis naskah, Anda akan membuat presentasi yang lebih baik. Tulis. Maka guru saya mengatakan ya, setiap melakukan sesuatu itu tulis. Berpikirlah di atas kertas. Anda hari ini punya masalah, masalah itu menjadi ruwet karena Anda nggak tumpahkan. Coba Anda hari ini punya masalah, siapkan satu lembar kertas, kemudian Anda tulis semua masalah Anda. Nanti ruwetnya hilang. Percayalah. Satu demi satu kita akan tahu. Yang membuat ruwet karena kita tidak tumpahkan itu. Ya. Nah, tulis. Nah, untuk membuat struktur materi ini ada dua. Satu, bisa pakai mind mapping, namanya peta pikiran. Bapak Ibu nanti bisa kembangkan, tidak saya jelaskan di sini karena waktu. Untuk peta pikiran ini dikembangkan mind mapping oleh Tony Busan. Nanti ketik saja di internet, di Google atau di YouTube tentang mind mapping. Nanti akan dijelaskan bagaimana membuat materi dengan teknik namanya mind mapping, peta pikiran. Ya, dulu saya skripsi yang tebel itu, alhamdulillah dulu saya 3 bulan selesai. Saya pakai mind mapping. Satu lembar itu sudah isi. Bahkan luar biasa, alhamdulillah saya ketemu saat saya kuliah. Saya ketemu dengan pembimbing pertama, saya karena yakin dengan saya, karena saya dekat, mungkin komunikasi bagus. Dia mengatakan, "Min, aku percaya kepada dirimu. Tolong nanti kalau datang di sini saya minta daftar isi. Apa yang akan kamu lakukan?" Saya sampaikan daftar isi.
daftar di ACC, kemudian saya langsung membimbing kedua. Bimbing kedua bicara tentang teknisnya, tata tulis dan sebagainya. 3 bulan alhamdulillah saya bisa lulus. Pernah menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian saya juga sambil, ya wajar lah, orang elit, ekonomi sulit. Orang Petrus kepepet terus. Saya kuliah sambil kerja. Dulu saya rental komputer. Ada sekitar 6 di kos-kosan saya buat rental. Sebelum sebanyak ini ya, fotokopi dan sebagainya. 1 lembar Rp1.000. Klien saya adalah teman saya yang malas untuk buat makalah. Nah ini broker makalah ini ya. Karena di komputer saya itu kan lengkap ya kan. Dosen satu demi satu itu kan polanya sama. Neng komputer no, kamu temanya apa? Wes tenang weh, gampang beres, cret jadi gitu ya. Gitu ya, nah, lumayan dari jalan rezeki gitu ya. Nah itu 3 bulan selesai teknik namanya mind mapping. Tapi untuk presentasi kalau saya yang paling mudah adalah kita membuat dengan teknik namanya roadmap. Roadmap itu adalah peta, ada peta perjalanannya. Ya, hidup kita sesungguhnya idealnya kita punya peta Bapak Ibu. Serius. Kita punya peta, kita punya rancangan meskipun semua kita serahkan kepada Allah, tapi minimal kita sebagai manusia ini punya peta, punya keinginan, punya harapan yang kita sampaikan ke Allah. Ya, alhamdulillah sebagian besar impian saya itu tercapai. Salah satunya apa? Saya sampaikan, bahkan saya membuat namanya proposal hidup. Keren ya? Proposal hidup. Kenapa proposal? Biar Allah tahu saya itu serius. Karena acara ini berlangsung karena membuat proposal. Acara 17 Agustus berjalan ada buat proposal. Bangun TPQ bisa berjalan buat proposal. Bangun masjid berjalan ada proposal. Pesantren ada proposal. Untuk bangun pesantren ada proposal, bangun masjid ada proposal, bangun TPQ ada proposal. Kenapa hidup kita nggak buat proposal kepada Allah? Apakah acara hari ini lebih penting daripada hidup kita? Enggak. Maka jangan biarkan hidup kita yang sebentar ini hanya mengalir sebagaimana air. Pak, semua air itu kan mengalir ke laut. Siapa tahu? Siapa yang meyakinkan bahwasanya semua air mengalir ke laut? Enggak semua. Silahkan Anda pipis. Airnya mengalir kemana? Ke sapi tank. Ya, maka saya pakai namanya peta. Ya, mind map. Nanti silahkan Bapak Ibu kembangkan cara menyusun materi lewat mind mapping, tapi ini tidak menjadi bahasan, tapi saya akan bahasan pakai roadmap presentasi. Ya, di dalam kita presentasi Bapak Ibu ini alurnya, ya. Oke, saya berikan gambarannya ini karena gambarnya kecil ya. Ya, nanti jangan khawatir, nanti materi ini saya akan share, saya akan bagi lewat PDF, nanti bisa Anda bisa Anda pelajari kembali. Ya, mulai nanti dari siapkan tujuan presentasi, topik presentasi, audien, pesan utama, why, what, how, when, where, dan sebagainya. Oke, biar lebih cepat karena waktunya singkat. Nah, yang pertama, sebelum Anda menulis, halo, serius, ini masuk inti saya serius ya. Ya, tadi juga serius. Tetapkan dulu ini, sebelum saya bicara, saya selalu tetapkan ini dulu. Ya. Yang pertama tetapkan tentang topik presentasi, yang kedua siapa audienmu, yang ketiga tujuan presentasimu apa, pesan utamanya apa. Ya. Jadi sebelum kita bicara tentukan dulu Bapak Ibu, siapa audienmu. Kita itu mau bicara dengan siapa? Bapak Ibu mau menulis tentukan ini segmennya untuk siapa, audiennya siapa, yang tertarik mendengarkan ini siapa, masalahnya di mana. Tentukan itu dulu. Ya, ini ya. Materinya sama hari tentang komunikasi, tapi kalau saya ketemu dengan leader perusahaan, di perusahaan, temanya sama tetapi pesan case-nya akan berbeda. Ya kan? Kenapa? Saya sesuaikan siapa audiennya. Pak, saya pengen puaskan semua orang, malah rak puas. Ya, tentukan. Semakin jelas, semakin detail, semakin bagus. Ini contoh. Ya. Topik presentasi, apa tema besar, opini, ide yang Anda sampaikan kepada audien. Tentukan dulu Bapak Ibu yang hari ini pengen berkontribusi lewat tulisan. Tentukan dulu adalah topik presentasinya apa. Berawal dari masalah. Berawal dari mana? Masalah. Jadi gini, masalah masyarakat itu banyak. Masalah siswa itu banyak. Ya.
Masalah apa yang mau Anda ambil? Masalah misalkan di luar, silahkan, kenapa enggak? Di antara Anda yang jago tentang parenting, bagaimana mendidik anak. Anda hanya fokus bicara tentang mendidik anak, tentang keluarga bahagia saja. Saya sedang merancang sebuah modul tentang apa? Tentang khusus bagi para wanita yang wanita ini bekerja. Yang wanita dia bekerja, entah itu ngajar, entah bekerja di perusahaan, bagaimana dia mengelola waktunya agar di perusahaan juga sukses, di keluarga juga sukses. Karena banyak, mohon maaf, di karirnya sukses, keluarganya jeblok. Khusus bagi para wanita, ini saya detail. Bagi mereka yang bekerja, karena tantangannya berbeda dengan hanya wanita yang hanya rumah tangga saja. Ibu-ibu di sini harus dituntut, ya, karena banyak, mohon maaf, yang membuat jeblok salah satunya banyak ibu-ibu wanita itu kalau kerja tampilannya cantik. Pakaiannya luar biasa, tapi nek nang omah klomprat-klomprot. Dasar tahun 80 dinggo. Ono ngene iki. Ini jadi masalah di keluarga. Ya. Oke. Topik presentasi. Oke, contoh ini ya. Topiknya adalah saya tulis contoh tentang komunikasi persuasif. Ini contoh. Saya bicara tentang komunikasi. Dan saya pengen ahli di komunikasi. Kenapa? Komunikasi penting. Contoh ya, sukses tidaknya bisnis itu variabelnya banyak. Kalau ketemu dengan saya komunikasi penting. Kalau ketemu dengan orang yang branding, orang yang jualan, penjualan lebih penting Pak Amin. Enggak, presentasi lebih penting. Nanti ketemu dengan orang yang keuangan, enggak, keuangan juga penting. Karena kalau manajemennya buruk-buruk. Ya kan? Ini contoh hari ini. Halo. Hai. Contoh, ini satu keseluruhan organisasi. MA Al-Anwar atau pesantren ini satu generasi. Berhasilnya di sini variabelnya banyak. Satu, dari SDM-nya. Ini harus ditata. Ada yang menata SDM. SDM ditata dengan baik. Enggak cukup, ada lagi. Komunikasi yang harus ditata. Komunikasi antara yayasan dengan bawah, kemudian apa? Antar guru dengan kepala sekolah, sekolah dengan yayasan. Ini perlu dibangun komunikasinya. Tidak cuma itu, keuangan juga penting. Jangan sampai, mohon maaf, guru dituntut untuk kerja yang luar biasa, tapi keuangannya nggak keluar. Medit, pelit, misal, ini kasus di luar sana. Sehingga apa? Guru merasa yang di dalamnya, loh aku kok ngene, aku di kontenanan kok mau semene, misal. Berarti apa? Finance, keuangan juga diperhatikan. Jangan sampai aset yang sudah bagus, manajemennya sudah bagus, ya kan? Ini gurunya sudah profesional, tetapi dia, mohon maaf, mungkin merasa terdolimi. Kenapa? Karena mungkin pendapatannya tidak naik-naik. Tanggung jawabnya naik, pendapatnya tidak naik. Ini jadi menjadi sumber masalah, maka finance perlu diperhatikan. Ya, nanti tidak cuma hanya kita fokus di dalam, di keluar juga penting. Apa namanya? Promosi, disampaikan keluar sana bagaimana orang tertarik untuk di sini. Pak, pakai lillahi ta'ala. Iya lillahi ta'ala, tapi kita ikhtiar. Saingan kita dengan yayasan yang lainnya, Bapak Ibu, mereka promosi habis-habisan. Halo? Ini contoh ya. Yang kedua adalah audien. Ya, siapa pendengar utama Anda? Apa masalah yang dihadapi oleh audien Anda? Hari ini sesungguhnya yang pengen saya pecahkan, karena banyak guru saat ngajar, pas ngajar muridnya banyak mengheningkan cipta. Akeh sing do ngantuk. Ini saya kasih solusi carane piye ben ora ngantuk, itu loh maksudku. Ini yang mau tak ambil peran ini. Ya, saya tidak memberikan cara mengajarnya, tapi nanti dari strukturnya yang pengen saya sampaikan, agar dia nggak ngantuk, agar dia punya semangat. Itu caranya gimana sih? Ini yang saya sampaikan. Audien tentukan, siapa audien? Siswa ya, audien kita adalah siswa. Kalau saya audiennya adalah tim sales. Bagaimana tim sales punya komunikasi yang persuasif. Oke, yang ketiga adalah apa? Tujuan. Perubahan apa yang Anda harapkan terjadi pada diri audiens setelah usai mendengar materi ini. Maka yang kedua teman-teman, Bapak Ibu, tentukan dulu tujuannya. Setelah ketemu Anda, itu kira-kira siswa kayak apa? Outcome. Selalu bicara by outcome. Sebelum dan sesudah itu apa?
Maka coach saya, guru saya mengatakan, Min, dolim lo kamu. Gimana Pak? Dolim, orang undang kamu, mendengarkan kamu, dia pulang nggak dapat apa-apa. Dolim. Kenapa? Dia sudah meninggalkan keluarganya, sudah meninggalkan anak-anaknya, ngerayu bojone meh melu pengajian, meh melu bojone meh melu acara, tetapi ketemu dirimu dia tidak dapat pencerahan. Dolim kamu katanya. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Apa meneh kalau kamu bicara ngomongmu tekan ngendi-ngendi. Iki bar mangon sodako sesuk ngomong anak yang soleh muter meneh sirah solat bicara tentang puasa. Audine bingung iki janjane wong iki ngomong apa. Bulet gimana mana? Outcome teman-teman. Fokuslah pertama lewat outcome. Ya, setelah tujuannya, audiennya, outcome-nya, hasil akhirnya apa? Baru kemudian ya, tujuan dari outcome adalah apa? Audien akan tahu, audien mau dan mampu. Ini 3. Ini akan saya sampaikan alurnya ya. Maka tolong perhatikan Bapak Ibu ya. Ini hal yang sangat penting, serius. Inilah kenapa para pembicara dibayar mahal, itu karena dia punya struktur. Ngomongnya memang 2 jam, tapi persiapannya bisa 1 minggu. Kenapa? Jadi problem solver. Tahu, mampu. Tahu, mau dan mampu. Nah, kemudian pesan utama. Nah, jangan lupa. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Jangan lupa yang paling utama adalah pesan utama. Tentukan kita dalam sekali waktu nggak bisa memberikan banyak hal. Ya, maka tentukan pesan utamanya apa? Oke, tolong cermati, apa yang penting yang ingin Anda tanamkan kepada diri di dalam pikiran siswa? Apa yang penting untuk kita tanamkan? Hati-hati, kalau jika semuanya penting, maka tidak ada yang penting. Jika semuanya prioritas, maka tidak ada yang menjadi prioritas. Itulah kemarin saya telepon Pak Fadul iki rodok seru saya. Pak, ini outcome-nya apa? Wis pokok men Pak Amin, sing penting temane strategi pengembangan soft skill. Soft skill sing ndi Pak? Wis pokok men. Aku malah bingung piye. Ya kan? Ya, sering ini Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, ini untuk pengalaman. Ya kan? Pengembangan soft skill. Tolong cermati. Strategi pengembangan soft skill. Anda bisa terjemahkan, soft skill itu apa? Angel loh. Soft skill yang seperti apa yang perlu dikembangkan? Tapi alhamdulillah setelah saya nego, akhirnya ini Pak, harapan saya guru-guru seperti ini. Oh enggak apa-apa, apa yang cocok? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Fadol ya. Ya alhamdulillah. Nah, ini luar biasa ini. Ya, hati-hati tuduhkan saya. Jika semuanya penting, ikuti saya. Jika semuanya penting, maka tidak ada yang penting. Jika semuanya prioritas, maka tidak ada yang prioritas. Nah, maka saya sampaikan tadi pertama kita belajar tentang komunikasi. Komunikasi 3, komunikasi dengan diri sendiri, orang lain dan Allah. Tapi hari ini saya sempitkan menjadi komunikasi dengan diri, dengan orang lain. Itu ya ada perubahan. Oke ya. Nah, setelah ketemu pesan utamanya, ini pesan utama ya, tingkatkan kemampuan komunikasi persuasif agar produktivitas sales meningkat. Ini kalau di urusan sales ya, ini yang pernah saya lakukan. Kalau tujuan presentasi, peserta mau melakukan komunikasi persuasif, peserta mau melakukan komunikasi persuasif. Tahu dan mampu. Nah, ini pertama. Jadi kalau Bapak Ibu mau menulis, tentukan dulu audiennya siapa. Semakin banyak orang malah semakin nggak bisa. Anda jualan produk untuk semua orang marah melebu, kecuali sembako, lain cerita. Ya, aku jualan baju, jualan buku yang saya lakukan di Mia BL Gallery, fokus untuk anak-anak. Sesemikat, fokus untuk anak-anak. Saya jualan untuk anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak satu alasannya keluar masukin cepat, karena anak cepat bis gede. Ya kan? Sehingga orang cari baju anak, insya Allah yang dicari kita. Spesialis itu, spesialis muslim. Muslim apa? Ada yang laki-laki, yang perempuan. Ada khusus yang perempuan. Nah itu ya contoh ya. Pertama tentukan siapa dulu. Bapak Ibu sudah jelas siswa, ya kan? Ini adalah audiennya.
Nah, kemudian yang tidak terpenting adalah strukturnya. Struktur kalau Bapak Ibu menulis itu ada pembukaan, ada isi, ada kesimpulan. Ini umum. Nah, saya tawarkan struktur yang luar biasa, yang keren saya praktikkan di mana-mana. Untuk struktur membuat materi Bapak Ibu, ini ada 3, ada 4 ya. Why, what, how to, call to action. Why, what, how to, call to action. Jadi ketika Bapak Ibu bicara, ketika Bapak Ibu ketemu dengan siswa, menyemangati siswa, ya, mulailah dengan why. Apa? Why, what, how to, call to action. Why itu apa? Nah, ini kuncinya ya. Why itu mengajak orang itu mau, Bapak. Mau maksudnya apa? Kenapa sih aku harus mendengarkan jenengan Pak Guru? Kenapa aku harus mendengarkan jenengan Ustadz, Ustazah? Kenapa aku dengarkan materi ini ya? Kenapa harus saya dengarkan? Ciptakan itu dulu. Ya, saya bicara ini Bapak Ibu. Halo. Kenapa Bapak Ibu, mohon maaf, kenapa Bapak Ibu tertarik mendengarkan? Karena saya mulai dengan why. Saya tidak langsung materi ini. Kalau ini saya lakukan, ini nanti masuknya langsung ke what. Why itu mengajak orang mau. Nah, untuk mau, termati, siapa yang di sini yang pengen hidupnya selalu bahagia, sukses, mulia, bergaul? Saya. Betul? Saya mulai mancing dari situ. Dan untuk sukses kita butuh komunikasi. Komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi ke orang lain, dan komunikasi dengan Allah. Betul, betul, setuju, setuju. Riset membuktikan tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak kreatif. Bener yo, bener cocok wih. Ya kan? Baru kemudian saya berikan, kenapa sih kita harus komunikasi kita yang baik? Kalau komunikasi kita baik artinya apa? Teman kita baik, banyak, relasi banyak. Nanti efeknya adalah rezekinya banyak. Kalau komunikasi buruk itu apa? Bla 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 bla. Itu namanya why. Halo, subhanallah. Hai, alhamdulillah. Contoh gini Bapak Ibu. Siapa yang di sini punya anak? Siapa yang di sini sudah punya anak? Boleh angkat tangan. Siapa yang punya anak tapi nggak ngaku? Boleh angkat tangan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Halo. Selama ini kalau Bapak Ibu menyemangati putra putri untuk rajin belajar, caranya gimana? Gimana cara jenengan yang berarti? Hurai kan? Yang paling banyak apa? Ayo sinau, pinter, jadi apa? Ayo sinau. Sering takuti. Nek kalau saya beda, alhamdulillah. Tadi ya istri saya 2, anaknya tadi. Alhamdulillah anak saya juga kayak tahu kata gurunya 3 besar karena sekarang nggak boleh dikasih ranking. Saya tanya kepada gurunya, Bu, ranking berapa? Alhamdulillah Pak Amin putra jenengan masuk 3 besar. Si dirahasiakan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Bagaimana saya menyemangatinya? Teknik Bapak Ibu punya ilmu, saya pakai why. Saya naik mobil dengan anak-anak, lihat mobil namanya mobil Alphard. Bukan Al-Fatihah ya, Alphard. Alphard Velfire. Anak saya, ya mobil keren, keren nak. Nak, tahu nggak nak? Yang naik mobil itu adalah orang yang kaya. Tahu nak? Oh ya, orang kaya ya. Dan setahu ayah nak, dan dengan tahu ya, orang kaya itu nak, dulu nak, saat sekolah orangnya pinter nak. Rajin belajar, pinter. Oh gitu ya? Nak. Pinter nak. Jadi nek kamu mau rajin belajar, kamu biar pinter, kamu kelak bisa punya Alphard atau lebih baik dari itu nak, maka kamu hari ini rajin belajar. Gitu ya ya. Itu namanya why. Halo. Why itu isinya surga dan neraka. Kenapa sih kita mau ibadah? Salah satunya itu karena ada surga. Kenapa sih kita tidak berbuat dosa? Karena neraka. Nah itu kita ciptakan Bapak Ibu. Untuk anak, nanti Bapak Ibu siswa dilakukan. Sengaja anak saya mohon maaf bukan apa-apa. Jalan-jalan mohon maaf ada tukang batu, ada tukang beca. Nah tahu nggak nak? Kira-kira tukang batu, tukang beca itu cita-cita atau terpaksa nak? Oh terpaksa kayaknya karena nggak mungkin. Siswa yang belajar cita-citanya di tukang becak nggak ada. Ya Allah kapan ya Allah aku pengen lulusan dari MA An Anwar ya Rob, aku pengen jadi tukang becak ya Allah. Orang no. Nah
kenapa tukang becak? Kenapa dia jadi tukang becak? Karena dulu dia nggak mau belajar. Karena dulu dia tidak serius belajar. Saatnya belajar dia nggak belajar. Saatnya ngaji dia nggak ngaji, nak. Maka kasihan, nak. Dia kerja berbanding lurus dengan keringat yang dikeluarkan, nak. Maka kalau kamu tidak rajin belajar, nggak belajar, mau nggak kamu kerja kayak gitu? Enggak ya, enggak ya. Oleh sebab itu belajar, nak. Masuk datanya. Itu why. Jalan-jalan ke Jogja, lihat UGM. Nek Jogja aja ning Gembira Luka madake rupa aja sik. Jalan-jalan ke UGM, kampus, nah, tahu enggak kampus ini kampus orang-orang hebat kuliah di sini, nah. Dulu Pak SBY presiden 2 kali di sini, nah. Kalau kamu pengen pinter, nak, kuliah di sini. Belajar, nah. Gitu ya. Maka anak saya terus belajar, wis jaluk sinau. Kenapa? Why-nya masuk, Bapak Ibu. Ayo, siap. Tiga siap. Siap. Ora iso. Ayo sinau. Ora masuk. Ya wong ibu apa to? Tiga detik kok angel. Rungokke. Ana sing ngene iki ana. Teko ra wonge. Itulah Bapak Ibu, kita harus kreatif. Itulah pakai uang. Jelas? Paham? Nanti coba ketika sebelum jenengan ngajar, ciptakan why. Buatlah perumpamaan itu masuk bawah sadar. Perumpamaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dihinakan Allah, itu perumpamaan, itu bisa masuk why. Maka why-nya kuat dulu Bapak Ibu. Kalau why nggak kuat jangan masuk what. What itu isinya adalah apa? Mengajak orang tahu. Untuk orang tahu Bapak Ibu, halo? Untuk orang tahu gampang sekarang. Buka YouTube, buka Google, banyak orang tahu. Bisa jadi siswa-siswi kita, anak-anak kita lebih pintar daripada dengan kita, sering mendebat kita. Karena apa? Dia sering Google. Nah hari ini yang paling banyak, mohon maaf, yang paling banyak dilakukan oleh guru sebelum ngajar, langsung ngajar isinya what. Isinya cuman kasih tahu. Ajaklah dia mau dulu Bapak Ibu. Nih mau dulu nih penting nih. Maka 1 jam lebih Bapak Ibu materi yang saya sampaikan mengajak jenengan mau. Iya ya bener ya. Iya ya astagfirullahaladzim. Ya itu loh. Jadi jenengan istighfar. Loh bahkan hanya why saja selesai. Banyak saya ikut pelatihan, ikut tak kemas dengan why. Wes Pak cukup Pak Amin. Aku tak budal tak dang kerja Pak Amin. Wes siap aku siap berubah. Dengan why dia sudah berubah. Halo. Ini kalau jenengan tidak lakukan inovasi, itu terus yang jenengan lakukan. Mesake siswane ngontak ngantuk terus. Bingung terus, kenapa? Kenapa saya harus belajar? Mengapanya enggak kita terapkan? Maka kita sampaikan dulu. Bisa dipahami? Jelas? Alhamdulillah, tepuk tangan kita semuanya ya. Maka struktur pertama adalah mengajak orang mau. Setelah mengajak orang mau, ajaklah dia untuk tahu. Tadi saya sampaikan tentang prinsip tadi Bapak Ibu. Ngajak jenengan tahu, oh ini toh. Nah setelah dia tahu, ajaklah dia mampu. Dikasih langkah, dikasih cara. Bagaimana why masalah yang kita suguhkan, ditemukan jawabannya ditahu. Dan dia mampu untuk melakukannya. McD ini tataran mau. Tataran mampu Bapak Ibu. Dan nanti tutuplah dengan call to action, panggilan untuk bertindak. Gerakkan dia untuk melangkah. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi why itu itu isinya surga neraka. Isinya apa? Surga neraka. Jenengan bisa olah hanya 5-10 menit. Tapi ini bisa menarik perhatian siswa. Ya. What itu mengajak siswa untuk
mampu, mau, tahu Bapak Ibu. Mau melakukan sesuatu karena dasar ilmu yang dipahami. Dan yang ketiga, how, siswa itu mau melakukan Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada. Kalau enggak saya lanjutkan. Ya, silakan Mas, Pak. Ya, mohon berdiri. Pak siapa? Pak siapa? Martoyo. Kasih tepuk tangan buat Pak Martoyo. Nah, ini cara apresiasi. Gimana Pak? Pertanyaan saya, sampai sejauh ini siswa yang kami ajar, meskipun kami sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan why tadi, dan dia tahu, tapi kadang kita terkendala dengan suatu kebijakan pemerintah. Akhirnya why yang kami sampaikan mubadir. Jadi what isi yang kami sampaikan mubadir, apalagi sampai who ataupun call to action tadi. Kenapa? Karena kami dalam memberikan sebuah rencana pembelajaran, kami memberikan sebuah persepsi dan sebagainya. Ending daripada sebuah pembelajaran adalah sebuah pengetahuan, dan titik akhirnya adalah sebuah nilai yang kami berikan kepada siswa. Tetapi kami Bapak Ibu guru dituntut untuk memberikan nilai kepada siswa standar KKM. Mau tidak mau siswa harus mencapai sekian. Jadi siswa itu mau apapun dikasih motivasi bagaimanapun, dia tahu endingnya, saya pasti KKM. Ini bagaimana cara untuk membangkitkan siswa yang sudah tahu kelemahan kita dalam mengajar. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pertanyaan seperti ini tidak cuma sekali, hampir semua guru mempertanyakan hal yang sama. Karena kita terbentuk dengan pemerintah. Kalau memang seperti itu, kembali ke prinsip yang saya lakukan tadi. Kalau semuanya penting, tidak ada yang penting. Kalau semua prioritas, tidak ada yang prioritas. Maka hari ini peta di tangan kita. Mau kita bawa kemana anak-anak kita, itu di tangan kita Bapak Ibu. Saya cermati ya, karena hari ini Pak, mohon maaf Pak, kemarin juga saya ngisi di SMA 1 Semarang. Pak Amin ini bagaimana Pak Amin, kami mengajar yang terbaik. Lagi gimana Pak? Ini kasus zonasi Pak. Zonasi ini Pak beda dengan kami dulu Pak. Ini yang negeri ya. Beda dengan kami dulu Pak. Kami dulu Pak yang diri ini masuk SMA 1 semuanya kualitasnya A1 Pak. Sing datang nih orang-orang kaya, orang-orang pinter Pak, karena orang-orang berpendidikan Pak. Ini ra usah tak kei, ora usah sak sinau nih dhewe Pak. Bahkan DLS ikut bimbingan belajar lebih mahal daripada biaya sekolahnya Pak. Kenapa? Karena orang tua sudah punya tantangan impian. Nanti kamu kuliah ke luar negeri ya, kamu kuliah ke sana ya, ke sana ya. Sudah ditargetkan sehingga apa? Bahasa Inggrismu harus bagus, IPA-mu harus bagus, fisikamu harus bagus. Ini tantangan dan keuntungan saat itu. Dan kata dia hari ini adalah yang disampaikan adalah apa? Bagaimana yang terjadi? Hari ini Pak, kami punya siswa itu bahan bakunya rakaru-karuan bagi dia. Bahan bakunya di bawah standar. Apa yang terjadi? Dia nggak punya motivasi, nggak punya semangat, sedangkan dituntut oleh pemerintah, dituntut negara, ini nggak boleh tinggal kelas. Dia harus naik. Maka saya katakan, Pak, ambil prioritas. Apa prioritasnya? Rubah karakternya, rubah akhlaknya. Ketika akhlaknya berubah, karakternya berubah, maka insya Allah nanti nutupi Pak. Maka ini Bapak Ibu, ini sisi saya yang sering ketemu ya. Ya, maka lewat kondisi seperti ini jenengan silahkan, karena kita nahkodanya. Siswa ini hanya ngikut, itulah kenapa arah. Ya, maka Bapak Ibu kalau di dalam dunia Islam motivasi ada 3. Nah, satu namanya al-quwah al-madiyah, yang kedua al-quwah al-ma'nawiyah, yang ketiga namanya al-quwah ar-ruhiyah. Maka yang terpenting menurut saya di Yayasan Islam Sekolah Islam adalah apa? Bangun karakternya, bangun keimanannya, bangun karakternya, ibadah yang terbaik kepada Allah. Ketika dia sudah terbuka itu Pak, maka insya Allah pengetahuan akan ikut dia. Ya, caranya gimana? Why Pak? Ini loh Pak. Narasi why bangun terus Pak. Serius. Narasi tentang surga neraka. Jikalau apabila nanti nak, kalau kamu ini hebat, kamu jadi anak pintar, bayangkan nak, apa kalau saya Bapak Ibu ngasih motivasi untuk siswa,
Ya, saya temukan. Nah, apa yang terjadi seandainya kamu ada CCTV hari ini dan orang tuamu di rumah melihat. Kamu sekolah di sini, kamu dibiayai mahal oleh orang tuamu. Hari ini seandainya ada CCTV yang melihatmu, di rumah ibu bapakmu melihat, kira-kira apa yang muncul di hatinya? Apakah dia mengucapkan alhamdulillah ya Allah, aku punya anakku hebat, di sekolah dia aktif, dia pinter, menghafalkan Quran, baca kitabnya bagus, terima kasih ya Allah. Atau sebaliknya, bapak ibumu dari rumah melihatmu, dia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, nak tak rewangi aku panas kepanasan, udan-udanan nak, untuk kamu sekolah, untuk kamu malah kene sekolah turu ngontak ngantuk, ya Allah nak. Siswanya apa bu? Nangis bapak ibu, perembeh-perembeh, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, why? Saya nggak tahu wahnya jenengan kayak apa. Jangan-jangan meden-medeni tok. Nek ora lulus, ora iso. Saiki dikon lulus. Apa nek ora ujian, gitu? Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu, why? Kemas. Nah, sebenarnya kalau waktunya panjang kita belajar runtut bagaimana why. Why itu bisa mulai dari cerita. Why itu bisa melalui data, ya. Why itu bisa melalui kisah nyata. Why itu bisa melalui kejadian-kejadian yang kita olah. Memancing orang untuk mau mendengarkan. Ya, monggo silahkan. Nanti kalau nggak selesai kita selesaikan serat jantan di luar ya, biar nggak kelamaan. Monggo Pak. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Amin itu sudah pernah kami lakukan. Kami sudah memberikan motivasi seperti itu. Bayangkan orang tua kamu, bahwasannya kalau kamu seperti ini, nanti karmanya anak kamu akan lebih daripada ini. Karena ada sebuah pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah kamu seperti ini nanti anak kamu lebih. Lah dia malah menjawab sangat, ibaratnya membantah saya dan juga subhanallah sekali. Saya seperti ini berarti karma bapak saya yang dulu tidak sekolahnya tidak beneran Pak. Jadi saya ya seperti ini, malah seperti itu Pak. Itu sudah pernah saya lakukan. Jadi saya bayangkan bahaya kamu sebentar. sawah seperti itu. Pertanyaan saya adalah apa? Itu pernah apa sering? Sering Pak. Saya sekolah seperti itu. Kasusnya berapa kali? Yes, berkali-kali saya disampaikan. Yang bilang satu orang atau banyak orang? Satu orang tapi tertawa semuanya akhirnya. Berarti apa Bapak Ibu? Ini kasus per kasus, jangan kita gebiah uyah. Pahami ya? Oke. Perkataan satu orang ini kita jangan gebiah uyah, artinya apa? Jangan kita samakan yang sama. Memang ada siswa yang model kayak gitu. Itu namanya istimewa. Itu ya. Jangan sampai kita kepancing ke situ. Jangan menganggap bahwasanya satu orang itu berarti kabeh, belum tentu. Itu ya. Itu berarti kita harus bijaksana. Ini per kasus Pak. Kejadian seperti itu saya yakin jarang. Ada sih, cuman 1-2 orang. Tapi kalau di kelas dan sebagainya tidak semuanya. Artinya yang saya katakan Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu. Yuk bareng-bareng, intinya adalah kita berlatih untuk mengembangkan why. Ya, why ini sebisa mungkin kita kembangkan. Kalau cara neraka nggak bisa, cara surga. Pelan-pelan Bapak Ibu. Itulah luruskan niat kita. Luruskan apa? Niat kita. Setuju ya? Oke, nanti kalau belum selesai kita selesaikan di belakang Pak ya. Ada teknik terapi untuk dilakukan. Misal ya, tepuk tangan untuk beliau ya Bapak Ibu. Bagus, ini pertanyaan bagus. Lanjut dulu ya, biar waktunya cukup. Oke. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, untuk what? Nah, ini konten Bapak Ibu. Halo. Subhanallah. Nah, ini nggak tahu, semoga sudah dipraktekkan. Otak manusia, ini teori Ned Herman Bapak Ibu. Manusia ini masing-masing kita itu ada dominan. Otak kita ya, ada dominan yang orang otak kiri bawah. Itu namanya orang sensing. Ada dominan otak kanan atas, namanya thinking. Otak kiri atas namanya thinking, otak kanan atas itu namanya insting, otak kanan bawah itu namanya feeling, dan ada otak tengah namanya insting. Nah, di dalam kita bicara atau Bapak Ibu nanti menulis
sebuah tulisan. Ini Pak, karena gini Pak, halo, subhanallah. Untuk membuat orang itu trust, untuk membuat orang percaya, itu masing-masing punya dominan. Nah, ada orang sensing, orang otak kiri bawah, dia ini orang aplikatif, dia nggak mau ribet Pak. DE mau to the point wae Pak. Nah, ini aplikatif, sensing. Ya, nanti ada orang thinking, argumentatif. Ya, argumentatif ini orang thinking Bapak Ibu, dia selalu meminta data. Minta apa? Data. Nah, yang paling sulit Pak, Bapak tadi yang bertanya, siswa yang kritis kayak gitu di lapangan rata-rata paling banyak yang saya ketahui rata-rata adalah orang thinking. Orang thinking Pak. Orang thinking ini puaskan dengan data, dengan dalil, data dia ya. Puaskan nanti orang otak kanan atas, orang intuiting, inspiratif, puaskan dia dengan analogi, dengan perumpamaan. Banyaknya lah kita berlatih, why itu banyak kita latih dengan perumpamaan. Itu masuk bawah sadar. Naik gunung tadi itu perumpamaan Pak. Saya memuaskan orang-orang intuiting. Saya nggak langsung to point, motivasi orang bekerja ada 4, rak melebu. Tapi ketika kisah orang mendaki gunung, yo, kenapa ada orang mendaki? Itu karena digerakkan oleh alasan. Ya kan? Saya yakin Bapak Ibu yang ikut acara hari ini, tidak semua niatnya karena lillahi ta'ala. Karena niatnya bisa jadi karena ra enak karo koncone. Karena diajak. Karena aturan, tidak dengan kesadaran. Ini ya, ini namanya intuiting. Nanti orang otak kanan bawah itu namanya feeling. Puaskan dia dengan cerita. Kita harus menjadi seorang storytelling yang terbaik Bapak Ibu. Halo, subhanallah, hai, alhamdulillah. Memang kita dituntut untuk kreatif. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Nek hadiahnya kipas angin, pasti tantangannya gampang. Hadiahnya surga ini tantangannya luar biasa Bapak Ibu. Enggak mudah memang untuk menempa. Ini ikhtiar buminya Pak. Ikhtiar langitnya tadi, serahkan semua kepada Allah. Munajat sama Allah itu ikhtiar langitnya, ikhtiar buminya lakukan ini. Ya, maka Bapak Ibu, oke ini contoh ya. Ini contoh materi yang saya sampaikan hari ini. Halo. Subhanallah. Oke, contoh ya. Semua orang bisa menjadi pembicara hebat. Semua orang ingin sukses, mulia, bahagia dalam hidupnya. Betul, betul. Tadi ya, sampaikan ya. Itu namanya pengantar, bridging namanya. Ben orang ngomong orang ujuk-ujuk. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, salah satu faktor kesuksesan seseorang adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Betul, betul. Maka singkatkan namanya why. Ini namanya why. Survei di Institut Teknologi Dekarni 1000 responden menyatakan 85 kesuksesan disebabkan karena kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Itu namanya why. Oh, berarti orang yang sukses, orang yang hebat itu karena dia punya kemampuan berkomunikasi. 85, oh banyak ternyata. Berarti saya pengen menekankan kepada otak bawah sadar. Berarti kalau saya pengen berhasil dalam hidup ini, kuasai tentang komunikasi. Cocok iki materi ini, setuju aku. Itu namanya why masuk. Ya, setelah itu Bapak Ibu masuk ke what, isinya prinsip. Ya, isinya prinsip-prinsip tadi. 3, public speaking, pembicara, ini prinsip, ini what. Setelah what-nya jadi, data ilmunya sudah dapat, maka saya masuk ke how to. How to-nya adalah apa? Rumusnya adalah MACD. Biar jenengan gampang inget. Oh, MACD. Me content delivery. Me content delivery. Oh, aku nek ngono aku iso. Baru saya jelaskan ke how dan nanti ada call to action-nya. Nanti saya sampaikan ya. Untuk MACD bisa terwujud ketika kita mau melakukan pembiasaan. Bisa karena biasa, biasa karena pembiasaan. Nanti materi saya sampaikan. Call to action. Sehingga apa? Dia tertarik untuk mendengarkan,
kasih datanya, kasih wordnya, kasih ilmunya, kasih data otak kirinya, kemudian kasih langkahnya, dan ciptakan setelah itu dia mau melangkah. Intinya di saat Bapak Ibu bicara, 3 ini jangan sampai lepas Pak, kalau bisa ya. Ada datanya, ada analoginya, ada ceritanya. Ada datanya, ini ngantem orang otak kiri Pak ya, otak kanan atas kita antem dengan analogi, orang kiri bawah kita antem dengan cerita. Itulah hebatnya Allah, sepertiga dari Al-Quran isinya cerita. Luar biasa. Semua orang pasti suka cerita. Halo, subhanallah. Hai, alhamdulillah. Masuk akal? Tangan kanan boleh diangkat. Masuk akal. Masuk hati. Masuk kantong. Alhamdulillah. Tepuk tangan kita semuanya Bapak Ibu. Ya. Pak, walah Pak, goro-goro ketemu Pak Amin tambah gawean. Ya wes memang. Berarti PR Bapak Ibu, berarti ketika jenengan bicara, siapkan analogi perumpamaan, caranya gimana, cari. Besok temanya apa, cari perumpamaannya. Besok aku ngisi dengan anak-anak, misalkan nggak harus setiap hari Bapak Ibu, seminggu sekali. Berarti seminggu sekali aku harus siapkan cerita untuk anak-anak. Yang ini membangun karakter. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya punya guru Bapak Ibu, saya anggap guru kehidupan. Itu goro-goro cerita. Sampai hari ini tuh nancep di pikiran saya. Cerita tentang apa? Tentang memuliakan orang tua. Masuk Pak. Dan saya praktekkan dan hidup saya berubah. Hidup saya berubah bumi dan langit setelah apa? Setelah saya berdamai dengan orang tua, saya sudah berulwati dengan orang tua, saya ajak ke tanah suci, saya gandeng ajak untuk tawaf dan sa'i. Pulang Pak, hidupku berubah bumi dan langit Pak. Ibarat apa yang aku minta Allah tuh kasih, bang. Wah bener guruku ini. Guru-guru apa? Cerita Pak. Ceritanya apa? Saya punya guru, saya anggap guru kehidupan. Dia pulang dari haji. Pulang dari haji cuma cerita, Min, aku saat di sana Min, aduh ya Allah Min, aku nangis. Lah kenapa jenengan nangis Pak? Kenapa aku nangis Min? Kenapa aku raiso kaya wong kuwi? Maksudnya gimana? Saat aku di tanah suci, aku naik haji, berangkat haji, itu ada seorang pemuda, ibunya itu di kursi roda, dia nuntun Min tawaf dan sa'i. Aku raiso ngono Min, dia kata. Aku nggak bisa kayak dia. Lah kenapa? Ibuku sudah nggak ada, hartaku banyak, duitku banyak. Dia haji 3 kali. Yang pertama biasa, 2, 3 semua plus, karena dia orang kaya Bapak Ibu. Aku raiso kaya ngono Min, dan aku kilingan jenengan. Aku kilingan kue Min. Maka piye carane kendang mangkat Min, ojo sampai kaya aku. Duit iso digoleki, mulyake wong tuamu, ajak ning kono. Dari situ Pak, saya langsung berubah. Saya niatkan berangkat ibadah haji, ibadah umroh. Saya niatkan untuk menghajikan orang tua saya. Luar biasa, cepatnya luar biasa Bapak Ibu. Wow, cerita Pak, budal aku langsung. Cerita ngene, aku ngomong ke maki karo guruku. Aku ikhtiar Pak, ikhtiarmu apa? Aku pendak nek balik tak titipke ibuku, tak titipke kayak sak yuta untuk nabung. Kesuwen Min, yo nek ibuku urip nek mati piye kono kowe malah. Lah kowe nek mangkat wong loro pira-pira? Ya 80 juta, 100 juta. Ki kira-kira pira? Waktune nyampe ora? Kowe ndak carane cepet, carane piye Pak? Cara dengan cara sedekah. Carane piye? Pulang ke rumah sampaikan kepada ibumu. Saat itu saya hanya bisa yang paling cepat adalah umroh. Sampaikan kepada ibumu, titip pada ibu, aku titip sak yuto, ning ojo ditabungke, kayak anak yatim. 1 juta kasihkan 10. Luar biasa qadarullah. 3 bulan, 5 bulan saya berangkat Bapak Ibu. Dengan cash, saya kan nggak mau kredit. Cash luar biasa. Saya langsung praktek, cerita Pak. Cerita dari Bapak itu langsung antem, cang. Dan saya langsung praktekkan. Hasilnya berubah bumi dan langit. Maka pesan kepada saya, seorang guru harus kaya dengan cerita. Setuju? Sepakat? Nah, bagaimana caranya yang menghipnotis? Cerita yang menghipnotis, cerita yang menyentuh hati, kuwi ono carane. Tidak mungkin saya selesaikan hari ini. Halo? Jelas? Paham?
Tepuk tangan kita semuanya ya.